지금부터 시작해봐 앞을 달려 세상의 소리쳐. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayumi Safa Kamila dengan nomor induk mahasiswa 1102621028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang learning disability. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai bentuk dari pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan anak kesulitan belajar yang diampu oleh Ibu Riana Bagus Korwati. Selamat menyaksikan teman-teman. Di penjelasan kali ini, kita mempunyai 6 agenda, yaitu ada definisi learning disability, karakteristik dari learning disability, identifikasi dari learning disability, penyebab dari learning disability, klasifikasi dari learning disability, dan pendidikan bagi anak dengan learning disability. Di pembahasan pertama ini mengenai tentang definisi dari learning disability. Learning disability adalah keterbelakangan, gangguan, atau keterlambatan perkembangan dalam proses bicara, berbahasa, membaca, menulis, memahami, berhitung, atau dalam mata pelajaran sekolah lainnya. Ini terjadi karena hambatan psikologis yang kemungkinan disebabkan oleh disfungsi otak atau karena adanya gangguan syaraf pada pusat otak atau neurologis. Dan yang perlu kita ketahui bahwa learning disability ini bukan terjadi karena adanya hambatan intelektual, kondisi atau kesehatan mental yang buruk, kondisi dari penglihatan dan pendengaran yang buruk, dan juga bukan dikarenakan dari kerugian lingkungan budaya, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya, kita menuju pada karakteristik dari learning disability. Karakteristik yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Disleksia tidak hanya kesulitan dalam membaca kata-kata dan memahami apa yang dibaca, namun juga dalam kecepatan dan akurasi yang dibaca. Karakteristik yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan menulis. Disgrafia ada berbagai macam tingkatannya teman-teman, tergantung pada setiap individu dan tahapannya. Disgrafia ini bukan hanya sekedar kesulitan dalam memegang pensil atau menulis, tetapi termasuk juga tentang bagaimana mereka dalam mengendalikan diri dan merencanakan apa yang ingin mereka tulis atau yang ingin mereka sampaikan. Karakteristik yang ketiga ada diskalkulia. Diskalkulia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan dalam memahami matematika termasuk tentang simbol-simbol yang berada di dalamnya. Diskalkulia tidak hanya melibatkan satu hal dalam berhitung, tetapi bisa melibatkan fluiditas dan fleksibilitas seseorang dalam melakukan operasi perhitungan dan domain angka. Yang keempat ada dispraksia. Dispraksia adalah suatu gangguan koordinasi perkembangan yang dikarenakan kelainan pada sistem saraf sehingga menyebabkan seseorang mengalami kesulitan dalam keterampilan motorik halus maupun kasarnya. Dispraksia ini tidak terkait dengan kecerdasan, tetapi dapat mempengaruhi keterampilan kognitif pada seseorang. Karakteristik learning disability yang lain ada auditory processing disorder. Kondisi di mana ketika otak tidak bisa mengelola suara yang didengar dengan baik, sehingga mempengaruhi kemampuan untuk memahami suara. Seseorang yang memiliki kondisi seperti ini akan kesulitan dalam memahami pembicaraan, terlebih lagi dalam kondisi yang ramai, kesulitan untuk mengikuti petunjuk yang bersifat auditori, dan membedakan antara suara yang mirip seperti topi dan kopi. Visual processing disorder. Kondisi ini menyebabkan gangguan sensorik yang dapat menghambat proses belajar. Mereka yang bergantung pada visual akan mengalami kesulitan dalam mengingat informasi yang mereka dengar dalam pemrosesan kata, seperti sulit membedakan huruf P, B, D, dan Q, dan angka 6
8, serta 9. Pembahasan yang ketiga mengenai identifikasi. Apa itu identifikasi? Secara bahasa, identifikasi memiliki arti meneliti atau menelaah. Secara umum, identifikasi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa dan menganalisa secara lebih mendalam akan sebuah hal. Di dalam teknik identifikasi, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, yaitu wawancara, observasi, dan tes psikologi. Identifikasi dapat dilakukan dengan mengamati gejala yang ada pada anak, seperti gejala perilaku, contohnya kesulitan dalam memahami komunikasi, tidak adanya gairah dalam kegiatan belajar, tidak percaya diri, suka membolos, dan perilaku negatif lainnya. Gejala sosial dan emosi, contohnya defisit dalam keterampilan sosial, perasaan cemas dan takut ketika tidak mampu mengerjakan tugas, dan keringat dingin ketika dihadapkan dengan tugas. Gejala akademik, contohnya membuat banyak kesalahan ketika membaca, kesulitan dalam menulis, dan matematika serta prestasi belajarnya yang rendah. Dalam konteks pendidikan, proses identifikasi memiliki tujuan sebagai berikut. Pertama, penjaringan. Ini berfungsi untuk menandai anak mana yang menunjukkan gejala, kemudian diambil kesimpulan tentang hambatan dan kebutuhannya. Kedua, pengalih tanganan. Setelah proses informasi dari penjaringan, maka dapat diketahui pelayanan pembelajaran seperti apa yang akan diberikan. Ketiga, klasifikasi. Dalam tahap ini, dilihat apakah pelayanan pembelajaran yang diberikan itu sesuai atau tidak. Keempat, perencanaan pembelajaran. Dari hasil klasifikasi, maka dapat dibentuklah program pembelajaran untuk mereka. Dan yang terakhir, ada pemantauan kemajuan belajar. Ini untuk menentukan apakah program pembelajaran yang diberikan dikatakan berhasil atau tidak. Jika tidak, maka akan dilakukan tinjauan kembali. Pembahasan selanjutnya mengenai faktor penyebab dari learning disability. Ini dikarenakan dua faktor. Pertama, faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, yang dimana disfungsi neurologis ini tidak hanya menyebabkan learning disability, tetapi juga dapat menyebabkan disabilitas lainnya. Di dalam faktor internal ini terdapat 3 masa. Yang pertama, masa prenatal, yaitu faktor yang terjadi pada masa kehamilan, contohnya komplikasi selama kehamilan yang dapat menyebabkan sel-sel otak yang baru terbentuk menetap di bagian otak yang salah. Semasa kehamilan, sang ibu mengonsumsi obat-obatan dan alkohol, dan kecelakaan ketika masa kehamilan. Masa yang kedua adalah masa natal. Faktor ini terjadi ketika proses kelahiran. Contohnya, selama persalinan, tali pusar terpelintir yang menyebabkan terputusnya oksigen. Bayi lahir prematur, penggunaan alat bantu proses kelahiran, dan yang masa ketiga adalah masa postnatal, yaitu faktor setelah masa dilahirkan. Contohnya seperti gizi yang tidak memadai atau malnutrisi, zat kimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna pada makanan dan minuman, dan biokimia yang hilang, misalnya biokimia yang diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat. Faktor yang kedua ada faktor eksternal, yaitu strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dan tidak tepat. Namun, dari faktor-faktor penyebab tersebut, faktor secara pastinya belum dapat diketahui. Selanjutnya, klasifikasi learning disability. Learning disability memiliki banyak tipe yang masing-masing memerlukan diagnosis dan remediasi yang berbeda-beda. Dari berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa klasifikasi anak learning disability berdasarkan atas jenis kesulitan yang dialami seseorang, yakni kesulitan belajar pra-akademik yang meliputi gangguan perkembangan motorik, perseptual yang mencakup auditori dan visual, bahasa, tingkah laku sosial, dan kesulitan belajar kognitif. Sedangkan kesulitan belajar akademik meliputi kesulitan belajar membaca, menulis, dan berhitung. Masing-masing jenis kesulitan tersebut memiliki asesmen dan strategi pembelajaran yang berbeda-beda. Yang terakhir ada sistem pelayanan pendidikan untuk learning disability. Ini dapat berupa kelas reguler atau general education class, di mana sistem pelayanannya dalam bentuk kelas reguler yang dimaksud untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak dengan berkesulitan belajar dan tidak berkesulitan belajar.
Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, diciptakan suasana belajar kooperatif, sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Keunggulan dari sistem ini antara lain, anak yang tidak berkesulitan belajar dapat dijadikan sebagai model perilaku, biayanya lebih murah daripada menyediakan pelayanan dan situasi khusus. Anak yang tidak berkesulitan belajar dapat lebih memahami tentang adanya perbedaan antara individu, dan guru reguler dimungkinkan untuk menjadi lebih dapat menyesuaikan pembelajarannya dengan karakteristik individual semua anak. Adapun kelemahan sistem ini antara lain, anak kurang memperoleh pelayanan individual, anak masih memungkinkan memperoleh cap negatif dari anak yang tidak memiliki kesulitan dalam belajar, anak mungkin akan sering gagal karena sulitnya bahan pelajaran dan tugas, anak akan dirugikan karena tidak memperoleh pelayanan pendidikan secara khusus yang sistematis dan latihan keterampilan dasar yang cukup. Dan semangat juang guru kelas atau guru reguler mungkin akan terpengaruh secara negatif karena banyak di antara mereka yang tidak dipersiapkan untuk melayani anak learning disability. Sistem pelayanan selanjutnya dapat melalui kelas khusus atau special class. Sistem ini biasanya menampung antara 10 hingga 20 anak berkesulitan belajar di bawah asuhan seorang guru khusus. Ada dua jenis kelas khusus yang bisa digunakan, yaitu kelas khusus sepanjang hari belajar dan kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu atau kelas khusus sebagian waktu. Keuntungan dari bentuk kelas khusus yaitu pembelajaran menjadi efisien karena pengelompokannya memperoleh lebih banyak pelayanan yang bersifat individual. Adapun kelemahan dari bentuk ini yaitu sering memperoleh cap atau label negatif yang dapat mengganggu kepercayaan diri, penolakan dari teman, perolehan pekerjaan di masa depan, sikap negatif dari keluarga, dan harapan untuk berhasil yang rendah dari guru, dan cenderung hanya dapat berkomunikasi dengan sesama mereka. Selanjutnya melalui ruang sumber. Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama yang berkesulitan belajar. Di dalam ruang sumber terdapat guru remedial atau guru sumber dan berbagai media belajar. Aktivitas utama dalam ruang sumber umumnya berkonsentrasi pada upaya memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Keunggulannya yaitu memperoleh bantuan di bidang akademik atau sosial dari guru yang terlatih dan tetap berada di kelas reguler sehingga dapat bergaul dengan anak yang tidak berkesulitan belajar. Adapun kekurangannya yakni banyak waktu terbuang untuk pindah dari kelas reguler ke ruang sumber dan sebaliknya, mengurangi kemampuan guru kelas atau guru reguler dalam menangani anak secara individual, meningkatkan jumlah spesialis yang bekerja untuk anak yang dapat menimbulkan pelayanan yang terpecah-pecah, dapat menimbulkan konflik antara kebutuhan kelompok dan kebutuhan individu. Sebelum ditentukannya sistem pelayanan pendidikan yang sesuai, maka dilakukanlah intervensi awal kepada siswa melalui RTI. RTI adalah pendekatan akademik yang digunakan untuk memberikan bantuan intensif dini, sistematis, dan tepat kepada anak-anak yang berisiko memiliki gangguan dalam belajarnya. Di dalam pendekatan RTI ini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dilakukannya screening universal atau penyaringan menyeluruh kepada para siswa. Tahapan ini dilakukannya untuk mengidentifikasi mana anak yang membutuhkan dukungan tambahan. Pada tingkat kedua, siswa yang tidak merespon secara memadai terhadap instruksi tingkat 1, maka dipindahkan ke tingkat intervensi dan instruksi di tingkat 2 yang semakin intensif, yaitu dimasukkannya ke dalam kelompok-kelompok kecil dan instruksi tambahan. Selanjutnya, pada tingkat 3, siswa yang tidak mengalami kemajuan setelah melewati tahap tingkat 1 dan tingkat 2, maka ia akan menerima intervensi secara individual yang menargetkan kepada keterampilan yang ia punya. Dikarenakan kita sudah berada di akhir video, saya pamit undur diri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton videonya dan jangan lupa untuk like. Sampai jumpa!